LGBT sebagai sebuah gerakan global adalah gerakan yang sangat sistematik, memiliki jaringan yang luas, dukungan pendanaan yang sangat besar dan terstruktur. Mereka masuk melalui LSM dan komunitas, masuk melalui LSM feminis, LSM yang mempropagandakan pembelaan hak-hak bagi kaum yang terjangkiti HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi. Mereka menunggangi itu semua untuk menyebarkan paham-paham kerusakan global. Tujuan mereka adalah agar komunitas penyimpangan seksual ini mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat, dan oleh negara mereka diberikan hak untuk legalisasi perkawinan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan memanjatkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah, sebab semua yang kita miliki, harta yang ada pada diri kita, keluarga dan anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, pangkat, jabatan, kekuasaan, kesehatan, segala hal yang melekat pada diri kita masing-masing, semuanya adalah pemberian karunia dari Allah. Dan kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan pemberian-pemberian dari Allah itu. Jangan pernah sekali-kali terpikir untuk bertindak melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul, dengan mengkhianati amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena seburuk-buruk hamba Allah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah mereka yang telah berkhianat atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, para atba'it tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agamanya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama menguatkan hati untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu
wujud ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menjaga rumah tangga kita, melindungi keluarga-keluarga kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Karena itulah Allah berpesan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang-orang yang beriman, terutama kaum laki-laki, para ayah, harus senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Para ayah, kaum laki-laki harus bertakwa kepada Allah dengan membimbing istri dan anak-anaknya. Para ayah dan ibu harus bertanggung jawab untuk membimbing anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kalau kita biasa memperingati Hari Ibu pada tanggal 22 Desember setiap tahun, maka kita akan mengingat tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh setiap ayah dan ibu di dalam keluarga adalah tantangan untuk menjaga dan melindungi keluarga dari kerusakan moral, kerusakan akidah, dan kerusakan nilai-nilai agama Allah Ta'ala. Ada seorang ilmuwan, sosiolog dan pemikir dari Maroko. Dia mengatakan, kalau Anda ingin menghancurkan peradaban suatu bangsa, maka tersedia 3 cara untuk kalian lakukan. Yang pertama adalah dengan menghancurkan keluarganya. Kedua, dengan menghancurkan pendidikannya. Dan yang ketiga, dengan menghancurkan ketauladanannya. Kalau Anda ingin menghancurkan sebuah peradaban, Anda bisa menghancurkan keluarga suatu bangsa itu. Dengan cara bagaimana? Dengan menghilangkan peran penting seorang ibu rumah tangga. Buat dia malu untuk menggambarkan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Buat mereka menjadi liberal. Buat mereka bekerja berkeliaran di luar rumah tanpa memperhatikan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Itu cara Anda akan menghancurkan sebuah keluarga. Kalau Anda ingin menghancurkan pendidikan, hancurkanlah martabat seorang guru. Jangan sampai guru itu memiliki posisi yang penting dan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Jadikan profesi guru itu profesi kelas rendah. Kalahkan guru dengan profesi tukang lawak, artis, selebriti yang kerjanya setiap hari menghancurkan moral masyarakat. Hancurkan peran guru agar guru-guru itu tidak terangkat derajatnya dan tidak memiliki kedudukan yang penting di tengah masyarakat. Turunkan statusnya agar murid-muridnya tidak lagi menghormati dan meremehkan guru mereka. Yang ketiga, kalau Anda ingin menghancurkan peradaban suatu bangsa, maka hancurkan keteladanan. Seranglah para ulama, bunuhlah karakter mereka, buatlah umat ini ragu kepada para ulamanya, runtuhkan kredibilitasnya agar mereka tidak didengar atau ditiru oleh siapapun. Kalau ibu yang baik, istri yang salehah ini hilang dari masyarakat, kalau guru yang setia mengabdi kepada visi dan misinya mencerdaskan umat dan mencerdaskan bangsa hilang,
Kalau keteladanan ulama dan otoritas ulama itu hancur dan hilang, maka tidak ada harapan bagi kita untuk bisa menyelamatkan generasi peradaban bangsa ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita merefleksikan peringatan Hari Ibu sebagai cara bagi kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas keluarga kita. Karena keluarga Indonesia, keluarga Muslim di seluruh dunia menghadapi ancaman penyebaran nilai-nilai liberal, virus-virus yang merusak karakter dan moral anak-anak kita. Virus yang disebarkan dengan nilai-nilai syaitaniyah, yang menumpang proyek globalisasi dan westernisasi yang datang dari barat, yang menyerbu rumah-rumah kita, yang menyerbu sekolah-sekolah kita, yang menyerbu kampus-kampus pendidikan kita, dan menyerbu akal fikiran umat ini dengan menyebarkan nilai kebebasan yang dikampanyekan oleh suatu gerakan global. Gerakan global itu adalah LGBT, gerakan global untuk menyebarkan paham penyimpangan seksual di seluruh dunia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, LGBT sebagai sebuah gerakan global adalah gerakan yang sangat sistematik, memiliki jaringan yang luas, dukungan pendanaan yang sangat besar dan terstruktur. Mereka masuk melalui LSM dan komunitas, masuk melalui LSM feminis, LSM yang mempropagandakan pembelaan hak-hak bagi kaum yang terjangkiti HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi. Mereka menunggangi itu semua untuk menyebarkan paham-paham kerusakan global. Tujuan mereka adalah agar komunitas penyimpangan seksual ini mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat, dan oleh negara mereka diberikan hak untuk legalisasi perkawinan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa paham LGBT ini mudah menyebar di tengah masyarakat kita? Satu, karena perilaku permisif dari para pendidik dan orang tua. Cuek, tidak peduli, membiarkan masalah LGBT ini terjadi pada anak dan remaja dan menganggap itu adalah hal biasa. Hal itu adalah sebatas pergaulan. Hal itu sebatas penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar anak-anak dan remaja kita memiliki kebebasan untuk memilih orientasi seksualnya. Yang kedua, karena kita hidup di masa ini, di era digital, begitu masifnya akses internet dan gadget-gadget kita melalui sosial media, kampanye LGBT ini sangat mudah disebarkan di tengah masyarakat kita, ditiru dan dicerna oleh anak-anak kita serta remaja-remaja kita, sehingga mereka mudah terpengaruh dan bergabung di dalam komunitas tersebut. Dan komunitas ini bahkan sudah membangun jaringan antar negara menjadi sebuah gerakan transnasional yang sangat berbahaya bagi ketahanan nasional bangsa kita. Yang ketiga, melalui jalur apa? Penyebaran pornografi, porno aksi, konten-konten yang sangat mudah biasa diakses dan dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja, sehingga mereka bisa mengalami adiksi, mengalami kecanduan, ketergantungan,
untuk melakukan penyimpangan perilaku seksual, sama dengan kecanduan alkohol, sama dengan kecanduan narkoba, sama dengan kecanduan para pejabat kita untuk korupsi, maka LGBT ini juga merupakan satu penyakit adiktif. Yang keempat, kenapa nilai-nilai rusak ini begitu mudah menyebar di tengah masyarakat kita? Karena mereka membuat wadah dan forum curhat, silaturahim luar biasa. Jangan anggap remeh, jangan anggap biasa kalau anak-anak kita dan remaja kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita kenal, yang mereka bukan bagian dari keluarga kita, bukan bagian dari komunitas sekolah anak-anak kita. Hati-hati, periksa sosial media anak-anak kita. Apakah dia ikut bergabung dalam komunitas grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, grup-grup ini dan itu, untuk melihat kecenderungan mereka. Yang kelima, dengan cara gathering, dengan pertemuan-pertemuan intensif. Dan bahkan yang sangat menyedihkan kita adalah mereka sudah meracuni anak-anak dan remaja kita dengan sebuah gerakan perlawanan. Mereka mengedukasi anggota-anggota grup-grup komunitas ini untuk melawan perlakuan diskriminasi dan menyebarkan paham pro LGBT, dan untuk merekrut anggota-anggota baru mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyiapkan langkah-langkah extraordinary, langkah-langkah luar biasa untuk mencegah penyebaran paham penyimpangan seksual ini. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai Hari Ibu, tidak usah kita sibuk hanya dengan lomba pakai kebaya, lomba fashion, lomba bagaimana mengedukasi kaum perempuan. Itu sudah ketinggalan zaman. Hari ini kaum ibu harus kita kuatkan literasinya, termasuk suami-suaminya, ayah-ayah di dalam setiap rumah tangga, agar mereka melek dan sadar tentang bahaya ancaman global yang sedang menghantui setiap rumah-rumah kita. Maka kita harus menyiapkan lingkungan yang baik, karena kata seorang ahli ekologi, seseorang itu bisa menyimpang tergantung apakah lingkungannya bisa memfasilitasi atau tidak. Maka ada 3 lapis kita untuk melakukan pencegahan terhadap bahaya penyimpangan seksual ini. Yang pertama, dengan kita menyiapkan lapisan makrosistem. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita orang tua, para pendidik, para guru, para ulama, para mubalik, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan, untuk menguatkan doktrin, ideologi dan agama, dalam hal ini Islam, yang jelas menolak segala bentuk penyimpangan seksual. Yang ketiga, dengan kita menyiapkan lapisan ekosistem, yaitu dengan menyiapkan platform sosial media, komunitas dan politik, dengan kita membuat aturan-aturan yang melarang sosial media, melarang komunitas, dan melarang dalam bentuk undang-undang, sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang berani mempropagandakan dan mempromosikan perilaku LGBT. Yang ketiga adalah di lapisan yang paling kecil, di lapisan mikrosistem, yaitu di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Kita harus mengembangkan pola asuh pendidikan anak yang benar dan baik sesuai dengan manhaj Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Menguatkan peran institusi agama
ormas-ormas Islam, ormas keagamaan untuk tidak menormalisasi perilaku penyimpangan seksual itu dan terus-menerus untuk menolak penyimpangan itu. Maka semua peran dan tanggung jawab ini menjadi tugas bersama kita semuanya. Pemerintah harus membuat aturan dan ketegasan terhadap isu penyimpangan seksual, menyediakan fasilitas bantuan krisis keluarga karena penyimpangan seksual untuk mendapatkan perawatan yang intensif di lembaga-lembaga kesehatan milik pemerintah dan swasta. Peran masyarakat kita, peran keluarga kita adalah dengan melakukan kontrol-kontrol sosial, mengawasi, memantau dan mencegah orang lain untuk berbuat menyimpang. Bagian dari dakwah kita, amar ma'ruf dan nahi mungkar kita adalah mengawasi, memantau dan mencegah perilaku penyimpangan seksual ini. Baru-baru di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di Fakultas Teknik, dekannya mengeluarkan surat edaran melarang perilaku penyebaran perilaku menyimpang LGBT. Kenapa? Karena kaum LGBT ini sudah berani mereka berpostur laki-laki tapi tampil seperti perempuan. Mereka berani masuk ke dalam toilet khusus mahasiswi-mahasiswi yang berkelamin perempuan, saudara. Ini tentu akan meresahkan anak-anak kita, remaja-remaja kita, para orang tua. Dan surat edaran itu harus didukung oleh kita semua, harus didukung oleh pemerintah, harus didukung oleh ulama dan ormas-ormas keagamaan di Indonesia. Untuk apa? Untuk menjaga fitrah bangsa ini agar tidak hancur. Karena tegaknya dan kuatnya suatu bangsa itu bergantung kepada tegaknya dan kuatnya anak-anak muda kita, para pemuda kita dan keluarga-keluarga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita renungi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salah satu petikan dari hadis itu, Nabi SAW menyatakan, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah sebuah penyakit fahisyah. Fahisyah ini adalah sebuah istilah di dalam Al-Quran untuk menyebutkan hubungan penyimpangan seksual. Fahisyah bisa terjadi dalam bentuk perzinahan antar lawan jenis dan perzinahan dengan sesama jenis. Dua-duanya termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan Anda menganggap zina itu hanya dengan lawan jenis saja. Sekarang perzinahan marak justru dengan sesama jenis. Apakah perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki? Maka di dalam Al-Quran ada 3 ayat tentang al-fahisyah. 2 ayat menggambarkan tentang laknat Allah terhadap homoseksualitas, dan 1 ayat tentang zina dengan lawan jenis, di mana Allah Ta'ala berfirman, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadun minal alamin idh qala lutun liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Itu di 2 ayat dalam surah Al-A'raf 80 dan surah An-Naml ayat 54. Demikian pula Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kita hanya tahu istilah zina itu hanya untuk laki-laki dengan perempuan. Allah melarang kita untuk mendekati perzinahan. Betul, karena dia adalah perbuatan fahisyah yang sama rusaknya, sama bejatnya dan sama bahayanya dengan fahisyah perbuatan homoseksual, perkawinan atau hubungan sesama jenis. Maka mari
kita ikuti perintah dan arahan dari baginda Rasulullah SAW. Tidaklah muncul suatu perbuatan fahisyah, penyimpangan seksual, baik itu perzinahan antara sesama jenis maupun dengan lawan jenis, kemudian mereka berani menampakkan secara terang-terangan, illa fasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, kecuali kata Nabi SAW akan merebaklah penyakit menular, wabah menular, dan aneka macam penyakit-penyakit yang belum pernah ditemukan pada generasi-generasi terdahulu mereka. Dan itu sudah terjadi di zaman kita hari ini. Bukan hanya penyakit HIV AIDS, bukan hanya raja singa, sekarang ada penyakit kulit, penyakit kelamin, ada herpes, ada cacar monyet yang sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi dan kesehatan manusia. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya yang ditimpakan oleh musuh-musuh Islam, ditimpakan oleh peradaban yang menghambakan diri kepada materialisme, yang menjual dirinya kepada syaitan untuk menyebarkan nilai-nilai syaitan di tengah-tengah manusia. Mereka berteriak-teriak membela hak-hak kaum perempuan untuk tujuan liberalisasi, tapi tidak pernah sedikit pun menangis, mengecam pembantaian ibu-ibu yang terjadi di jalur Gaza, Palestina, saudara. Mereka berteriak lantang membela hak-hak anak kita, tetapi mereka tidak pernah berucap kata sedikit pun mengecam dan mengutuk pembantaian anak-anak kita di jalur Gaza. Berarti yang mereka bela bukan hak anak dan perempuan, tapi yang mereka bela adalah nilai-nilai setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، في غزة، في كل مكان من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتهم، اللهم زلزل أقدام عدوهم، اللهم بدد شملهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واقتل واحصهم عددا واقتلهم بددا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.